Halo, nama saya Rizky Bensyal Mindan, NIRM 2015 tetap 140. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pengertian infection control beserta penyebarannya. Infection control atau pengendalian infeksi untuk mencegah penularan agen penyakit seperti bakteri, virus, dan jamur dari satu pasien ke pasien lain dan dari pasien ke dokter gigi atau ke staf dokter gigi lainnya. Ada 3 model penyebaran infeksi. Yang pertama, penularan melalui kontak. Melalui kontak itu ada dua, dibagi menjadi dua, langsung dan tidak langsung. Untuk langsung, dengan mikroorganisme pada sumber infeksi, seperti mulut. Yang kedua, yang tidak langsung, itu dengan permukaan benda mati, seperti instrumen, permukaan yang terkontaminasi, itu juga bisa. Yang kedua, penularan melalui droplet. Melalui droplet itu adalah percikan saliva yang isinya mikroorganisme. Yang ketiga, penularan melalui udara. Terkontaminasi mikroorganisme yang seperti aerosol, seperti itu. Terima kasih. Halo, nama saya Rizky Bensyal Mindan, NIRM 2015 14140. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pencegahan pengendalian infeksi. Upaya untuk pencegahan dan meminimalkan terjadinya infeksi itu ada dua: kewaspadaan isolasi, kewaspadaan standar, dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Yang pertama kewaspadaan standar, yaitu kebersihan tangan, penggunaan APD, manajemen limbah dan benda tajam, manajemen lingkungan, penanganan linear atau seperti kain alas, instrumen, kain sarung, dental unit. Yang keenam ada perawatan pasien. Yang ketujuh pelindungan kesehatan karyawan. Yang ke-8 adalah penyuntikan yang aman. 9 ada etika batuk. Selanjutnya untuk kewaspadaan berdasarkan transmisi, yang pertama ada transmisi airborne atau udara. Yang kedua ada transmisi droplet atau percikan. Yang ketiga ada transmisi kontak. Untuk rantai infeksi itu ada 6, yaitu agen infeksi, reservoir atau wadah tempat atau sumber agen infeksi yang hidup. Yang ketiga ada portal of exit atau pintu keluar. Yang keempat ada metode transmisi atau cara penularan atau bentuk penyebaran. Yang kelima ada portal of enter atau pintu masuk. Yang keenam ada susceptible host atau pejamu rentan. Nah, untuk pencegahan rantai infeksi itu, yang untuk agen infeksi itu kita pemeriksaan klinis laboratorium mikroorganisme. Semakin cepat pula pencegahan untuk pengulangannya. Terus yang kedua ada Xavier atau wadah tempat atau tempat agen infeksi itu hidup. Nah, itu bisa kita tidak kita tanganin untuk membiarkan tertular kepada pejamu atau manusia. Yang ketiga ada portal of exit, itu pintu keluar, lokasi di mana agen infeksi menelurkan untuk saluran napas atau saluran cerna, saluran kemih, dan serta transenta. Yang keempat itu agen transmisi, cara penularan atau batas penularan itu ada kontak langsung atau kontak tidak langsung, droplet. Yang ketiga airborne. Yang keempat ada vesikulum atau seperti makanan, minuman, air atau darah gitu kan. Yang kelima ada vektor, itu serangga atau binatang penyerap. Dan portal enter yaitu lokasi agen infeksi yang masuk. Itu kayak seperti saluran napas, saluran cerna, saluran kemih, kelamin, terus melalui kulit yang tidak disentuh.
Yang keenam itu ada susceptible host, penjamu rentan. Itu seseorang dengan ketebalan tubuh menurun sehingga tidak mampu melewati tidak melewati agen infeksi. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Rizky Buan Syahminda, NIRAM 2015-11-140. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu cara mencuci tangan. Bagaimana mencuci tangan dengan hand wash atau dengan sabun dan air. Yang pertama, bilas tangan dengan air, lalu ambil sabun, lalu kucek seperti ini di dua telapak tangan, lalu di sela-sela jari seperti ini, dan sela-sela jari seperti ini, lalu gosokkan ujung jari Anda dengan gosokan kedua seperti ini, lalu jempol kiri dan kanan seperti ini, lalu seperti ini ujung kuku di telapak tangan kiri dan kanan seperti ini. Setelah itu bilas dengan air hingga sabun hilang, lalu matikan kerannya, lalu selesai. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Rizky Buan Syahminda, NIRAM 2015-11-140. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana cuci tangan dengan hand scrub. Dengan hand scrub ini membutuhkan waktu 2-30 detik, yaitu yang pertama tuang hand scrub ke tangan, lalu putar jari, ratakan seperti ini, lalu di atas telapak tangan kiri dan kanan, lalu sela-sela jari seperti ini, lalu ujung jari seperti ini, lalu jempol seperti ini, ibu jari kiri dan kanan, lalu kuku Anda seperti ini, lalu selesai. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Rizky Buan Syahminda, NIRAM 2015-11-140. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu tentang kebersihan tangan. Hal penting untuk membersihkan tangan yaitu melepaskan cincin, jam tangan, seluruh perhiasan yang ada di tangan harus dilepas. Yang kedua, kuku harus pendek dan bersih. Yang ketiga, jangan menggunakan pewarna kuku atau sebenarnya kutex atau kuku palsu. Yang keempat, selalu menggunakan air mengalir. Yang kelima, tangan dikeringkan dengan paper towel atau membiarkan tangan kering sendiri. Indikasinya, bila tangan terlihat kotor. Yang kedua, setelah menyentuh objek yang terkontaminasi darah, cairan tubuh, atau ekskresi atau sekresi. Yang ketiga, sebelum memakai sarung tangan. Yang keempat, segera setelah melepaskan sarung tangan. Kelima, sebelum menyentuh pasien. Keenam, sebelum melakukan prosedur aseptik. Yang ketujuh, setelah kontak pada permukaan di ruang praktik atau peralatan gigi atau cetakan gips, seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Halo, nama saya Rizky Buan Syahminda, NIRAM 2015-11-140. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu dekontaminasi peralatan perawatan gigi pasien.
ada 3 pembatasan kontaminasi, yaitu ada peralatan kritis, peralatan semi kritis, dan peralatan non kritis. Yang dipakai dalam kasus nomor 6 untuk pencabutan anak-anak adalah peralatan semi kritis. Kenapa semi kritis? Semi kritis dimasukkan dalam masuk ke rongga mulut tapi tidak masuk ke dalam jaringan mulut, seperti tang, instrumen, handpiece gitu-gitu tidak masuk dalam kategori perawatan kritis, karena perawatan kritis masuknya ke dalam pembuluh darah atau jaringan mulut, seperti semua instrumen bedah dan sterilisasinya pun panas. Nah, tidak juga masuk dalam peralatan non kritis, di mana tidak masuk ke rongga mulut, itu seperti tensimeter, radiograf, glass plate, semua semen spatel, dental unit itu tidak masuk dalam rongga mulut. Itu saja yang saya dapat jawab. Terima kasih. Halo, nama saya Rizky Boyan Salmina, NIRAM 2015-11140. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu etika batuk dan bersin. Nah, caranya adalah tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu. Yang kedua, buang tisu ke tempat limbah. Yang ketiga, lakukan kebersihan tangan. Lalu, jika tisu tidak tersedia, bersihkan atau batuk ke lengan bagian dalam. Seperti ini. Lengan bagian dalam. Itu saja yang saya bisa jawab. Terima kasih. Halo, nama saya Rizky Boyan Salmina, NIRAM 2015-11140. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 8, yaitu pengertian dari APD, tujuan APD, dan jenis-jenis APD. Nah, APD tersebut adalah alat yang digunakan untuk melindungi diri atau tubuh dari bahaya kecelakaan kerja, berbahaya fisik, kimia, biologi, atau bahan infeksius lainnya. Nah, tujuannya adalah melindungi kulit dan membran mukosa dari resiko dari pajanan kayak tisu pajanan darah atau cairan tubuh, ekskreta, kulit yang tidak utuh, atau sabut lendir dari pasien yang bertugas atau sebaliknya. Oke, untuk jenis-jenis APD ada kap penutup kepala, penutup kepala, pelindung mata, perisai wajah, head shield, lalu masker atau respirator partikulat, dan sarung tangan atau handscoon, lalu gaun pelindung atau disebut coverall atau apron. Selanjutnya ada sepatu pelindung atau boot atau shoe cover. Nah, untuk penutup kepala agar tidak ada mikroorganisme yang menempel di kepala. Dan untuk perisai wajah itu agar tidak ada cipratan-cipratan lendir atau apapun yang tidak disengaja. Lalu ada masker, itu untuk melindungi udara yang sudah terkena paparan mikroorganisme atau yang sudah tercemar lainnya. Untuk sarung tangan atau handscoon itu untuk melindungi tangan dari semua hal yang kita pegang ataupun yang kita tidak sengaja pegang.
Lalu kemudian ada gaun pelindung atau cover atau apron, itu untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang kita tidak tahu, seperti cipratan saliva atau cipratan lendir dari tubuh orang lain gitu. Itu untuk melindunginya. Lalu ada sepatu boot, itu sepatu untuk agar tidak kita contoh sebagai untuk pelindung agar kita tidak menginjak darah atau menginjak sesuatu yang itu sudah terinfeksi. Sekian dari jawaban saya. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Halo, nama saya Rizky Bian Salminda, NIR 2015 1140. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 9, yaitu cara memakai sarung tangan. Yang pertama, saya akan memperagakan sarung tangan. Maaf jika tidak ada sarung tangan karena tidak ada alat untuk mempraktekannya. Yang pertama, mengambil satu sarung tangan dengan memegang sisi sebelah lipatannya. Lipatan sarung tangan dilipat, dan kedua, posisi sarung tangan setinggi pinggang atau panggul ke lantai. Itu sehingga ada lubang di jari-jari supaya bisa masuk menyelip jari-jari untuk memakai sarung tangan ke bagian lipatan. Yang keempat, itu pasang sarung tangan kedua. Caranya untuk memasukkan jari-jari tangan yang memakai sarung tangan agar kemudian luruskan lipatan dan atur posisi sarung tangan sehingga terasa pas dan berada di tengah, ya. Itu hand to hand dan gloves to gloves. Nah, itu saja. Oh iya, selanjutnya cara melepas sarung tangan, yaitu dari gloves to gloves, ya, gloves to gloves. Lalu kedua, dan selanjutnya hands to hands. Ingat bahwa bagian luar sarung tangan telah terkontaminasi, jadi harus benar-benar tidak lagi menyentuh dengan tangan. Sekian dari saya, jawaban dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Rizky Bian Salminda, NIR 2015 1140. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 10, yaitu cara pemakaian masker bedah. Di sini ada masker bedah yang menggunakan tali, yaitu yang pertama, memegang bagian tali yang akan dikaitkan seperti ini. Lalu kaitkan ke telinga menggunakan tali karet atau kesimpulan tali belakang kepala menggunakan tali lepas, ya. Tali lepas seperti tali pita, seperti itu. Lalu eratkan tali kedua bagian bawah. Atur sesuai lakukan wajah. Nah, setelah itu tekan klip pada fleksibel yang ada di sini, lakukan hidung sini, ya, lakukan hidung dengan kedua telunjuk jari atau kedua telunjuk seperti ini, ya. Ini ditekan agar tidak ada udara atau apapun yang masuk seperti ini.
Oke, betulkan agar masker letak erat pada wajah dan dagu dengan baik. Pastikan ulang untuk bahwa masker adalah erat dan benar. Itu saja. Terima kasih. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Rizky Bransyah Minda, NIRAM 2015-11-140. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 11, yaitu cara memakai masker respiratorik. Nah, yang pertama saya akan memegang respiratorik dengan satu tangan dengan ujung bagian luar yang saya pegang, lalu taruh di depan hidung, paskan pada wajah. Ada dua tali pada masker respiratorik, itu ada yang ada dua. Yang pertama, tarik tali pertama, taruh di bagian atas hidung, di bagian atas kuping, di atas. Lalu tarik tali yang kedua, taruh di bawah telinga. Di bawah telinga. Yang pertama ada di atas telinga, yang kedua di bawah telinga. Lalu lepas pegangan yang ada di depan masker. Lalu letakkan dua jari Anda di bagian hidung yang ada logam tadi. Rapatkan agar tidak ada udara yang masuk dan keluar. Nah, tutup bagian depan respiratorik itu kedua tangan agak hati-hati agar respiratorik tidak berubah ya. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih yo. Halo, nama saya Rizky Bransyah Minda, NIRAM 2015-11-140. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 12, yaitu tentang cara memverbalkan atau cara memasang donning PPE gown. Yaitu yang pertama, masukkan ke antero room setelah memakai scrub suit di ruang ganti. Yang kedua, cek APD, pastikan dalam keadaan baik dan tidak ada yang rusak. Yang ketiga, lakukan kebersihan tangan dengan sabun menggunakan hand sanitizer, dan sebelumnya melepaskan perhiasan, aksesoris, dan lain-lain. Yang keempat, kenakan sepatu pelindung atau shoes cover atau boots. Yang kelima, pakai helm. Yang kelima, pakai gaun pelindung bersih yang tertutup badan dengan baik. Yang keenam, pasang masker bedah atau N95. Letakkan masker di depan mulut, lalu memegang kedua sisi tali yang satu tali yang berada di atas telinga, yang kedua berada di bawah telinga. Nah, yang ketujuh, pasang goggles atau face shield yang memakai di atas kepala, lalu ada shield yang berada di depan muka. Pastikan menutupi seluruh wajah sampai dagu. Yang kedelapan, memakai pelindung kepala, yaitu bagian kepala dan telinga ditutup seperti ini, tutup kepala dan telinga dengan baik. Yang kesembilan, pasang sarung tangan menutupi dengan lengan gaun. Nah, seperti segini.
Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Halo, nama saya Rizky Bansyah Minda, NIRAM 2015 11140. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 13, yaitu tentang doving PPE gown. Pertama, berdiri di area kotor, lalu lepaskan sepasang sarung tangan yang berada di tangan, lepaskan. Lalu lepaskan gaun. Lalu lakukan kebersihan tangan atau semacamnya dengan sabun atau dengan sejenisnya. Lalu lepaskan face shield yang berada di muka. Lalu lepaskan pelindung kepala. Nah, tadi lepaskan pelindung kepala. Lalu lepaskan perisai wajah atau Google. Nah, lakukan kebersihan tangan lagi untuk kedua kalinya. Lalu sepatu pelindung, lepaskan sepatu pelindung, lepaskan masker bedah, lalu lakukan kebersihan tangan untuk ketiga kalinya. Lalu buka scrub suit dan mandi. Itu saja yang saya sampaikan. Maaf jika jawaban kurang benar. Terima kasih. Halo, nama saya Rizky Bansyah Minda, NIRAM 2015 140. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 14, yaitu donning PPE coverall. Yang pertama, petugas kesehatan masuk ke dalam antero room atau setelah memakai scrub suit di ruangan ganti. Lalu yang kedua, cek APD, apakah di dalam APD itu baik atau buruk, agar kita lihat agar tidak ada yang rusak. Yang ketiga, lakukan pencuci tangan menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah. Selanjutnya, kenakan sepatu pelindung boot. Jika sepatu tertutup, maka menggunakan pelindung sepatu boot yang berada di atas, seatas gini. Lalu memakai pakai coverall bersih untuk zipper yang dilapisi kain berada di bagian depan tubuh. Coverallnya ya, yang menutupi area sampai kaki. Nah, lalu pasang masker bedah dengan cara melakukan di depan hidung dan mulut ya, menggunakan 2 tangan sisi tali, kemudian diikat tali seperti ini. Oke. Lalu pasang pelindung mata atau goggles yang menutupi mata ya. Lalu pasang sarung tangan dengan tepi lengan gaun. Itu saja. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Rizky Bansyah Minda, NIRAM 2015 11140. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 15, yaitu doving PPE coverall. Yang pertama, petugas kesehatan berdiri di area kotor, lalu membuka hood atau pelindung kepala coverall, bukanya, lalu bagian kepala terbuka dan selanjutnya membuka coverall yang pelan dengan cara membuka zipper dari atas ke bawah, buka baju seperti itu. Nah, lalu masukkan coverall tadi
ke dalam tempat sampah infeksius. Lalu lakukan desinfektan tangan dengan hand sanitizer yang digunakan 6 langkah. Selanjutnya, buka pelindung mata atau goggles. Sedikit kepala terpasangkan ke sisi kiri dan kanan. Lalu lepaskan masker bedah dengan cara menarik tali yang bawah terlebih dahulu ke atas, lalu tali yang di bawah. Penting jangan sampai tangan memegang masker yang sudah terkontaminasi. Kalau bisa talinya yang dilepas saja. Seperti itu. Lalu lakukan desinfektan kepada kedua tangan, desinfektan dengan udara 6 langkah. Setelah itu membuka scrub squid. Nah, petugas secara membersihkan tubuh, mandi, untuk selanjutnya menggunakan baju yang biasa. Terima kasih dok, itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih.